Hai semuanya, aku Sami Troidisom, ini Reticulated Python, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Hai semuanya. Nah, di sini kayak kata aku tadi, sekarang lagi bareng sama ular luar biasa. Ini ular reticulated python atau di Indonesia dikenal dengan sanca kembang atau sanca batik ya. Atau di kalangan reptiler biasanya mereka manggilnya retic aja biar pendek ya dari reticulated python. Oke, ular ini kenapa sih disebut sanca kembang atau sanca batik di Indonesia? Karena di punggungnya ini atau motif dari ular ini itu tampak seperti batik atau seperti kembang. Sementara reticulated sendiri itu artinya jaring-jaring ya. Jadi seperti jaring-jaring, memang motif retic itu yang wild type itu seperti jaring-jaring. Nah, ular ini adalah salah satu ular yang paling fenomenal. Kenapa? Karena ular retik ini adalah salah satu ular terbesar dan ular retik ini adalah ular terpanjang di muka bumi. Wow, tentunya bukan retik yang ini ya, karena ini masih baby, masih bayi. Tapi suatu saat ular ini bisa mencapai panjang yang luar biasa, yang mungkin ular ini bisa jadi salah satu ular terpanjang di muka bumi ini. Yang jelas ular paling panjang di dunia yaitu jenisnya adalah reticulated python. Ular ini sendiri usianya sekitar 2 bulanan, tapi dalam waktu 1 tahun, ular ini bisa mencapai panjang 2 meteran. Cepat banget kan? 1 tahun 2 meter. Ular ini bukan punya aku, ini punya teman. Dia juga kalau YouTube channel namanya Retic Enthusiast, itu ada di bawah ya di deskripsi linknya, boleh kalian cek. Dia itu concern banget di retic. Jadi kalian yang suka tentang retic dan pengen tahu lebih banyak tentang dunia retic, itu kalian bisa langsung klik link di deskripsi bawah ini. Oke, kita lanjut. Jadi retic ini bisa dibilang ular raksasa ya, karena ukurannya yang fantastis. Guinness World Record pernah mencatat itu ukuran retic tuh panjangnya 7 meteran. Dan ada juga yang pernah lihat 8-9 meter katanya. Bahkan ada juga yang bilang 10 meter itu ada. Nah, kalau kalian punya info tersendiri tentang ukuran panjangnya retic, silakan boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Tapi yang jelas, panjang retic itu luar biasa banget. Dan bayangin aja kalau itu 10 meter dan kalian tarik misalnya ke atas, tapi ini hanya ilustrasi ya, jangan retic yang ditarik ke atas benar-benar. Kalau ditarik ke atas itu lebih tinggi daripada jerapah. Wow. Dan ini adalah bayi ular raksasa. Tapi apakah ular raksasa ini, ular besar ini, bisa menjadi peliharaan yang cocok untuk kalian? Untuk menentukan hal tersebut, di sini aku udah breakdown retic lewat 5 kategori. Yang pertama, karakter. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, perawatan. Yang keempat, ketersediaan. Dan yang terakhir, harganya. Langsung aja kita ke kategori yang pertama, yaitu karakter. Untuk karakter sendiri, di sini kita kasih bintang 3 dari 5. Bintang 3 dari 5 itu untuk seekor ular yang ukurannya bisa mencapai ukuran sangat besar sekali, sangat panjang sekali, itu tinggi. Karena untuk ular ukuran baby seperti ini, dia karakternya sebetulnya cukup defensif kalau karakter baby itu ya. Karena kalau kalian adalah seekor ular kecil di dunia yang besar, itu akan menjadi sangat menakutkan sekali. Jadi nggak heran kenapa ular baby biasanya lebih defensif. Tapi dengan handle rutin atau interaksi rutin, itu kayak ular lainnya, retic pun akan bisa menjadi terbiasa dengan interaksi dengan manusia dan nggak defensif lagi. Tapi selain itu, ular ini juga yang perlu diwaspadai dari karakternya adalah memiliki feeding response yang tinggi. Feeding response itu jadi bisa disebut mungkin nafsu makannya besar dan dia bisa
ada kemungkinan salah mengasosiasikan tangan kita mungkin dengan makanan. Apalagi kalau tangan kitanya berbau makanan dia seperti tikus atau makanan lainnya yang biasa dia makan gitu. Jadi dia salah mengasosiasikan menganggap tangan kita makanan. Itu feeding response. Nah, itulah kenapa kita kasih skor 3. Tapi di luar itu, Retik ini luar biasa banget. Dia tuh pinter banget, dia intelligence. Kalau kalian lihat dari matanya, kalian bakal ngeh gitu, bakal ngelihat kalau ular ini emang pinter banget. Kemudian ular ini juga kalau udah sangat terbiasa dengan manusia, ular ini sering berinteraksi, dia tuh anteng banget gitu. Bahkan mau sama anak kecil dimainin pun dia akan anteng gitu. Dia udah terbiasa dan dia bisa bisa menjadi peliharaan yang luar biasa. Itulah kenapa kita kasih skor 3. Tapi sekali lagi, ketika kalian berinteraksi dengan ular ini, ular retik ini, apalagi yang ukurannya udah dewasa ini aku nggak ngomongin yang baru 1 tahunan atau 2 meteran ya, karena ular ini bisa sangat jauh melampaui ukuran 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter itu bisa. Jadi kalau kalian mau berinteraksi sama ular retik yang udah besar, full grown, itu harus selalu ada orang di samping kalian. In case terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena ada beberapa kasus, belitan retik itu hampir mustahil untuk dibuka. Jadi ketika retik membelit kalian dan tidak ada orang di samping kalian yang bisa menolong kalian membuka belitannya, itu kalian bisa tercekik dan kemungkinan terburuk adalah meninggal. Karena ular ini memang luar biasa sekali dengan 10.000 otot yang ada di badannya. Itu retik yang udah dewasa, full grown, itu hanya dengan mudah bisa melumpuhkan manusia. Jadi walaupun itu peliharaan kalian dan udah lama, kalau kalian mau berinteraksi, saran aku banget, kalian harus ada orang yang mendampingi, yang melihat, in case jaga-jaga kalau ada terjadi sesuatu, kayak gitu. Tapi kayak kata aku bilang, retik ini orang pinter dan luar biasa banget. Sekarang kita lanjut ke kategori yang kedua, yaitu ukuran. Untuk ukuran, di sini kita kasih skor 3 dari 5. Ya, tadi kita udah ngomongin ya sedikit tentang ukuran retik. Dia itu lahir baby mungkin sebesar ini, atau lebih kecil mungkin baru menetas ya. Ini sekitar 2 bulanan dan dia ini udah tumbuh gitu. Dan ketika kalian mau beli ular retik, misalnya kalian jalan-jalan ke expo atau ke pameran reptil, di situ ada retik, ada baby retik, kalian lihat, lucu banget sih. Emang kalau retik itu varian warnanya banyak banget, morphnya banyak banget, nggak menutup kemungkinan kalau kalian lihat langsung jatuh cinta gitu. Tapi kalau kalian mau beli reticulated python, kalian mau beli retik, mau beli sancak kembang ini, kalian harus berpikir panjang. Dan ketika kalian melihara sesuatu kan bagusnya komit ya. Melihara sesuatu bertanggung jawab atas binatang itu sepenuhnya. Jadi kalau kalian mau beli retik, kalian harus sadar bahwa ular ini nggak akan selamanya ukurannya segini. Nggak akan selamanya unyu-unyu kayak gini. Dia akan tanpa kalian sadar tumbuh dengan cepat sekali dan tiba-tiba kalian sadar bahwa wow, ini aku benar-benar harus nge-upgrade enclosure-nya, harus ngasih makan dia yang makanan yang banyak tentunya ya, beda sama ular-ular kecil. Nah itu. Jadi untuk ukuran sendiri, ular ini bisa mencapai 7-10 meteran, bahkan mungkin ada yang lebih. Nah, itu adalah ukuran yang sangat fantastis. Kalian bayangkan kalau punya retik full grown, itu kandangnya sebesar apa yang ideal untuk retik ini. Kalau katanya sih untuk gambaran ular itu kandang yang bagus adalah kandang yang ularnya itu bisa setidaknya kalau ular itu merentangkan badannya dari ekor ke kepala itu, dia harus bisa gitu di kandangnya itu merentangkan badannya dari ekor sampai kepala. Kalian kebayang kalau itu 10 meter ularnya. Dan dia juga perlu nanti water bowl-nya, dan tentu harus yang kokoh ya, nggak gampang terguling, dan juga dia butuh penghangatan. Nanti kita dibahas di bagian perawatan. Yang jelas ukuran ini sangat luar biasa sekali. Tapi
ada plusnya juga. Kalau ukuran ular besar ini, kita nggak begitu khawatir. Biasanya aku tuh paling khawatir kalau ada ular kecil dan dia berinteraksi sama orang atau sama anak kecil khususnya. Anak kecil tuh suka nggak bisa ngontrol tekanan tangannya gitu. Jadi aku suka khawatir ularnya bakal kesakitan kalau berinteraksi sama anak kecil. Tapi kalau ini ularnya reptik, itu kalau yang setahun aja yang udah 2 meteran gitu, dia keinjek itu nggak akan gimana gitu. Sakit sih mungkin, tapi nggak akan sefatal kalau ular kecil itu keinjek atau jatuh gitu. Dan untuk hal ini aku lebih khawatir sama anak kecil itu kalau berinteraksi sama retik dibanding sama ularnya sendiri. Biasanya aku concern sama ularnya, kalau yang ini aku concern sama anak kecil atau manusia yang berinteraksi sama retik. Makanya itu kenapa kata aku kalau ada yang berinteraksi sama retik yang udah full grown itu harus ada selalu pendamping. Ya. Yeah. Oke, kita lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu perawatan. Untuk perawatan sendiri, di sini kita kasih rating skor 3,5 dari 5. Ya, untuk perawatan basic sendiri, rating itu gampang banget kalau kalian apalagi beli rating baby ya. Untuk rating baby ini perawatannya gampang, karena dia tuh nafsu makannya untuk rating, kita udah bisa kayak bilang, udahlah nggak usah khawatir tentang makannya rating gitu. Dia tuh jarang banget, sangat jarang sekali kasus rating yang menolak makan kalau dia emang nggak sakit. Kalau dia emang sehat, biasanya dia nafsu makannya besar, bahkan kelewat besar gitu. Jadi nggak perlu khawatir tentang nafsu makan, nggak perlu stres, takut ularnya nggak mau makan, retik itu pasti makan. Bahkan kalau kalian kasih makannya berlebih, dia bakal makan terus dan bisa obesitas, tapi itu harus diwaspadai juga. Nah, jadi untuk perawatan itu gampang, kalian kasih makan, ada water bowl di dalamnya, itu air untuk dia minum, bagus kalau dia bisa berendam. Terus kemudian substrate, paling gampang pakai koran atau substrate lainnya. Dan untuk jemur dan rendam itu boleh kalau kalian ada waktu, tapi kalaupun enggak sebetulnya nggak apa-apa. Dan bagusnya lagi di kandangnya itu ada source of heat atau sumber panas ya. Itu bisa dari lampu, bisa dari heat pad kayak gitu, itu bisa. Nah, untuk ratik baby cukup kayak gitu aja. Dan kalian bisa menikmati atau memiliki ular ini dengan bahagia. Tapi itu nggak akan bertahan lama karena ular ini akan tumbuh cepat banget. Nah, bayangin sekarang kalau ratik baby itu kayak gitu perawatannya gampang ya. Nah, sekarang bayangin kalian kali beberapa kali lipatnya dengan ukuran sebut 7 meter aja atau yang jangan 7, 5 meteran. 5 meter ya, 4-5 meter. Bayangin ya, kalau ularnya giant, raksasa, itu pupnya giant juga. Makannya giant juga. Nah, kalau ngomongin pup ini, pupnya giant ya. Tapi kalau misalnya dia pupnya di kandang, apalagi kalian kandangnya udah bagus, gampang bersihin, tinggal semprot atau tinggal ya bersihin gitulah. Tapi kalau kalian lagi ngehandle retik besar itu dan dia pup, itu akan jadi pengalaman yang nggak pernah kalian lupain. Jadi, untuk pupnya itu buat aku sih pertimbangan juga. Dan makannya itu untuk ratik yang besar, itu dia bisa sekali makan itu kira-kira 10, kalau kalian mau ngasih ayam ya, 10 ekor ayam. Dan ini bagus banget kalau kalian lagi bisnis ternak ayam. Kalau kalian punya bisnis ternak ayam itu ya oke lah, gampang punya ratik besar gitu, ngasih makannya ada terus supply-nya. Atau kalian punya kenalan peternak ayam yang biasanya ayam-ayam yang udah mati itu kalian bisa kasih ke ratik. Tapi kalau kalian bukan peternak ayam dan bukan dan nggak punya teman yang ternak ayam, ya kalian harus nyari setidaknya makanan untuk ratik yang besar itu 10 ekor ayam sekali makan. Atau itu juga bisa diganti sama kelinci misalnya, atau makanan lainnya yang sebesar-besar gitu. Kalau nggak salah aku pernah dengar juga sih ada yang ngasih makan tuh bayi kambing gitu. Nah, itulah PR-nya kalau punya ular besar, makannya pun besar. Jadi, untuk perawatannya seperti itu. Belum lagi kalau untuk kandangnya itu, kan itu perlu lampu ya. Itu pastikan itu ratiknya nggak main-main sama lampunya dan lain-lain. Kalau karena main-main dia itu bisa kebakar atau bahkan kesetrum gitu ya. Jadi settingan kandangnya harus sedemikian rupa bagus sehingga dia itu nggak kena panas atau nggak kebakar sama lampunya atau bahkan kesetrum karena dia akan mengeksplor kandangnya sendiri. Kalau udah besar dia itu
mostly terestrial ya, dia akan di bawah terus. Tapi kalau masih baby gini, sampai ukuran yang masih masih relatif kecil untuk retik, itu dia suka juga sih naik ke atas. Karena di alamnya pun retik banyak ditemukan di atas pohon. Jadi untuk retik ini mungkin yang baby ini dia masih suka dengan di atas-atas kayak ular-ular arboreal, tapi begitu dia cukup besar dan kayaknya pohon nggak kuat lagi menopang bobot tubuhnya, dia akan full terestrial gitu. Itu sih untuk perawatan ya. Jadi untuk baby ini dan masih retik yang masih ukurannya dibilang kecil untuk retik, oke lah gampang. Tapi kalau ketika kalian udah punya retiknya yang sangat besar sekali, itu menjadi big concern banget buat aku. Kalau kalian emang punya lahannya, punya tempatnya, punya punya semuanya available untuk dia, itu nggak masalah dan ular ini bakal keren banget. Dan orang-orang biasanya bakal wow kalau ngelihat ular besar itu. Dan satu lagi, kalau ularnya lepas, itu pasti jadi berita nasional. Kalau kalian punya ular retik besar yang udah full grown dewasa dan ularnya kabur dari enclosure-nya, itu pasti jadi berita besar. Pagi ini ditemukan seekor ular sanca kembang berukuran raksasa ada di pemukiman warga. Berita nasional. Itu pasti jadi heboh banget. Walaupun sebenarnya retik peliharaan gitu ya. Nah, jadi enclosure-nya pun harus kalian pastikan dia nggak gampang untuk kabur dengan ular se-powerful itu. Kalau itu semuanya udah bisa kalian dapatkan, bisa kalian aplikasikan dengan baik, oke banget buat ular itu. Nah, sekarang kita lanjut ke kategori yang keempat, yaitu ketersediaan. Untuk ketersediaan sendiri, ular ini kita kasih bintang 5 dari 5. Ya, untuk ketersediaan sendiri, ular ini gampang banget didapat. Kenapa itu nilainya sempurna? Kalian nyari ke reptile breeder, biasanya itu ada retik ya. Dan kalian cari online itu ada, dan kalian kalau datang ke expo, ke pameran, itu aku pastiin retik itu pasti ada. Dan di expo itu morphnya macem-macem, mulai dari yang normal ada biasanya sampai yang morphnya yang gila-gila itu ada yang keren-keren, yang cantik-cantik banget. Atau kalau kalian emang mau retik sekarang, kalian juga bisa langsung klik link di bawah ini yang barusan aku bilang. Kalau retik ini punyanya teman aku, itu di Retik Enthusiast, kalian bisa klik dan kontak dia karena dia juga kebetulan adalah breeder yang fokus di retik. Jadi kalau kalian mau retik, kalian bisa langsung kontak dia dan beli retik di dia. Langsung ya, cek di link deskripsi di bawah ini, bisa langsung kontak Retik Enthusiast. Jadi banyak banget kalian cara untuk mendapatkan retik. Makhluk cantik yang luar biasa ini. Sekarang kita ke kategori yang terakhir, yaitu harga. Untuk harga, di sini kita kasih skor 4 bintang dari 5. Ya, kenapa 4? Karena harga retik ini sangat-sangat variatif sekali. Sangat variatif sekali karena kalau mulai dari yang normal ya, dan aku nggak ngomongin wild caught karena buat aku nggak ada alasan buat beli retik wild caught. Kalau yang captive breed-nya aja udah di mana-mana kalian bisa dapetin dengan berbagai morph, dengan berbagai locality, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Buton, macem-macem. Itu kenapa kalian harus beli wild caught. Jadi buat aku sih ya captive breed aja. Dan dia akan lebih berkembang lebih bagus dan lebih bagus di sebagai binatang peliharaan gitu. Jadi beli yang captive bred aja. Nah, untuk harganya sendiri kembali, jadi untuk yang normal itu biasanya dibanderol dari harga sekitar 200 ribuan. Untuk yang normal dengan 200 ribu itu kalian udah bisa bawa pulang retik normal ya, yang wild type. Kalau untuk yang ini sendiri, untuk yang white face, ini dibanderol di harga kisaran sekitar 1,52 jutaan itu ya, yang white face ya, yang ini. Dan kalau kalian mau beli yang di atas itu pun ada ya.
Kayak kemarin ya di video aku, kalau kalian lihat yang di Morphoria itu, di situ ada retic yang piebald itu di harga 20 juta, ada retic yang cow di harga 30 juta. Jadi harganya sangat variatif sekali. Kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian sendiri. Isn't it fun? Oke, jadi overall untuk skor dari Reticulated Python atau retic ini adalah bintang 3,7 dari 5. Which is untuk ular yang enormous ya, yang bisa jadi giant, bisa jadi raksasa, ular yang sangat besar, itu adalah skor yang fantastis juga. Overall, aku sebetulnya nggak rekomendasiin retic ini untuk yang baru-baru memelihara ular ya. Retic ini kalau buat aku sendiri, ini untuk keeper yang udah berpengalaman, setidaknya middle class atau mungkin advance ya. Karena kayak tadi aku bilang bahwa retic ini perawatannya emang gampang, tapi dia nggak akan stay this size forever. Dia akan tumbuh besar dengan cepat, dan ketika dia tumbuh besar, itu butuh set skill yang sangat sangat mumpuni gitu ya untuk merawat ular besar kayak retic ini. Retic atau misalnya green anaconda bahkan ya, itu butuh bener-bener penanganan yang ekstra banget. Yang kipernya itu harus punya pengalaman menangani banyak ular sebelumnya. Oke, sampai di sini untuk bahasan retic di video kita kali ini. Terima kasih udah stay tune. Jangan lupa ya like dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Kalian juga boleh tinggalkan komen di kolom komentar di bawah ini tentang reptil apa sih yang selanjutnya harus aku review. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya dan bye!